para kerja kepala sekolah SMP MTS tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang saya hormati Bapak Ibu para kepala sekolah yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kita dan karunia-Nya hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka pengimbasan pembelajaran mendalam dalam komunitas MKKS sebagai salah satu rangkaian tugas dari teman-teman yang mengikuti kegiatan diklat pembelajaran mendalam. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah ke alam Islamnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu mari kita membuka acara ini dengan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi pertama kami berikan kesempatan kepada Ibu Astuti Yamin untuk memberikan materi terkait dengan pola pikir bertumbuh. Kepada Ibu disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Niki MKKS yang mewadahi kami sehingga kami bisa berada di tempat ini untuk mengimbaskan materi ilmu yang telah kami peroleh pada saat tingkat pembelajaran mendalam. Pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang pola pikir bertumbuh. Tapi sebelumnya seru-seruan dulu. Ini ada sedikit pertanyaan. Kelas seperti apakah kita hari ini? Saya minta kesediaan Bapak dan Ibu kepala sekolah untuk memikirkan kira-kira hari ini kita seperti kelas yang mana? Apakah yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3? Saya 1. Saya 3 kalau. Nomor 1, angkat tangannya dulu. Satu. Nomor 2. Nomor 2. Iya. Nomor 3. Berarti yang lain ini masih tanda tanya besar. Dan nomor 3 sampai nomor 3, angkat tangannya nomor 3. Nomor 3. Jadi kita lihat Kosong juga Pak. ini ada kaitannya dengan pola pikir. Ini nomor 1 ya masih pola pikir tetap. Di nomor 2 juga masih pola pikir tetap. Di nomor 3 ini adalah pola pikir bertumbuh. Pola pikir yang nomor 1 kelas nomor 1 ini Mana? kelas nomor 1 ini menandakan bahwasanya kita menolak apa yang akan kita pelajari. Kita menolak dan dengan segala hal yang akan diberikan, ataukah kita menolak ilmu yang akan, karena kita menutup, kita sudah kosong tapi menutup diri dengan hal-hal baru. Kemudian di kelas kedua ini diilustrasikan kita sudah penuh. Jadi kita sudah penuh berarti menguat. Berarti kita sudah tidak butuh ilmu, kan saya sudah tahu. Sedangkan di kelas ketiga ini kosong dan terbuka. Berarti membuka diri untuk hal-hal baru. Tepuk tangan. Selanjutnya pola pikir bertumbuh. Menurut Prof. Abdul Mutli ini menyatakan bahwa kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Konsep pola pikir bertumbuh. Jadi pola pikir itu adalah segalanya, di mana pola pikir ini akan mendikte tindakan yang akan kita lakukan.
kita melaksanakan dan dari hasil proses yang kita laksanakan itu akan menentukan hasil, apakah hasilnya baik maupun hasilnya buruk. Kemudian pola pikir itu lebih penting dari keterampilan, di mana pola pikir ini adalah fondasi dari keterampilan dan alat. Jadi mindset ini merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah dan berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Jenis-jenis pola pikir tadi ada dua, yaitu growth mindset dan fixed mindset, atau pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Di mana pola pikir tetap meyakini bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap, tidak banyak yang bisa diubah. Sama halnya tadi yang kelas 1 dan 2. Kemudian di growth mindset ini menyatakan bahwa meyakini bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Nah, ini pola pikir tetap vs pola pikir bertumbuh, di mana pola pikir tetap menyatakan bahwa kalau mendapatkan tantangan, pola pikir tetap ini sudah tidak bisa kan? Ini dia menghindar. Dia menghindar dari tantangan yang ada. Sedangkan kalau dia pola pikir bertumbuh, dia menerima tantangan tersebut, menjadikannya sarana untuk belajar. Kemudian jika menemui hambatan, pola pikir tetap ini dia akan menyerah dengan cepat, tidak sanggup mak. Kalau orang berpikir pola pikir tetap tidak sanggup mak ini kerjakan, sudah selesai. Tetapi kalau pola pikir bertumbuh, dia menghadapi hambatan itu dengan mereka bertahan dan terus mencari solusinya. Selanjutnya, jika menempuh usaha, jadi pola pikir tetap ini mengatakan wastirji, tidak perlu kan cerdas maka pintar maka tidak perlu lagi bekerja keras. Tetapi di pola pikir bertumbuh, dia melakukan sekeras mungkin usaha sebagai salah satunya cara untuk sukses. Dia meyakini bahwa usaha itu penting untuk membuat kita sukses. Kemudian jika mendapatkan kritikan, pola pikir orang yang menggunakan pola pikir tetap ini menyatakan bahwa ini serangan, kenapa ini salah begitu. Sedangkan pola pikir bertumbuh menganggapnya bahwa kritikan itu adalah sebuah masukan yang berguna untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, jika melihat orang lain sukses, di orang menggunakan pola pikir tetap mengatakan itu ancaman bagi saya. Melihat orang lain sukses ini ancaman bagi saya, karena dia akan menggeser saya. Tetapi kalau pola pikir bertumbuh, itu melihat orang lain sukses itu menjadikan inspirasi untuk bisa melakukan hal yang sama, menjadikan semangat. Oh, ternyata orang ini sukses karena begini, mau juga seperti itu. Itulah perbandingan pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kemudian bagaimana mengubah pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh itu? Yang pertama itu belajar cara mengenali suara PPT. Jadi suara yang menimbulkan kekhawatiran itu dikenali. Oh, ini ternyata misalkan kita tidak bisa kerja ini kan suara PPT. Tapi kalau kita sadari, misalkan saya ini tidak bisa, saya kan harus berusaha dulu. Berarti kita menyadari bahwa kita punya pilihan. Kemudian berbicara kembali dengan suara PPB. Suara PPB ini menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Saya tidak bisa Kak, saya tidak bisa. Pasti saya bisa, mas orang lain bisa, sedangkan saya tidak. Maksudnya saya tidak, ini adalah berbicara kembali dengan suara PPB. Kemudian melakukan aksi dengan suara PPB. Karena misalkan saya orang lain itu bisa, saya tidak. Saya juga akan melakukan seperti itu. Sudah mencoba hal-hal baru untuk minimalisir suara PPT ini. Kemudian suara pola pikir tetap, misalkan kalau
saya gagal, berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Ini adalah mematahkan suara, cara mematahkan suara PPT. Dan contoh kedua, maka saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal itu akan besar. Tapi kita berhubungan dengan suara PPB, maka kita akan mencoba mengatakan saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Inilah contoh untuk mengintervensi pola pikir kita menjadi pola pikir bertumbuh. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengintervensi pola pikir kita. Pertama kita bagi seorang guru itu saat melihat ada murid yang mau menyerah, ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong untuk mencoba lagi. Kemudian setelah kita mendorong murid untuk mencoba, kemudian kalau murid sudah mulai mau mencoba, maka kita segera berikan ujian proses. Jadi berikan ujian proses. Kemudian menjelaskan kepada murid bahwa PPT dan PPBI dan PPBI ini ada perbedaan, di mana perbedaan utamanya adalah pada saat menghadapi tantangan dalam belajar. Kemudian juga menjelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Ini salah satu prosedur intervensi pola pikir. Yang ini yang Selanjutnya ujian pribadi dan ujian proses. Jadi cara guru memberi ujian itu menjadi faktor penentu menentukan tipe pola pikir pada muridnya. Mungkin kita selama ini berpikir siswa itu senang untuk dipuji. Begitupun kita sebenarnya guru. Orang dewasa pun sangat senang untuk dipuji. Tapi alangkah baiknya pujian itu diberikan kepada seseorang bukan pujian pribadinya, tetapi lebih kepada pujian proses. Dan ini pujian pribadi, contoh pujian pribadi vs pujian proses. Sebab pujian pribadi, kamu memang berbakat dalam matematika. Pujian prosesnya, kamu butuh materi matematika yang akan menantang otakmu. Jadi selama ini kita pintarnya anakku, seharusnya kita tidak menilai pribadi, tidak memberi pujian pribadinya, tapi lebih memuji prosesnya. Bagus sekali, analisanya sudah tepat, bagus sekali, silakan ditingkatkan. Mungkin seperti itu untuk menghindari pujian pribadi, karena kalau pujian pribadi itu lebih kita bisa menghambat kreativitas anak. Tapi kalau pujian proses kita akan membantu siswa untuk lebih mengembangkan dirinya.